Kembali lagi bersama kami di Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video-video informatif buat kalian. Biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Masa pandemi seperti sekarang ini menyebabkan kegiatan perkuliahan dialihkan secara daring. Masa transisi dari sekolah menengah ke kuliah tentunya menjadi hal yang menantang bagi calon mahasiswa baru. Nah, oleh karena itu, buat kalian nih calon mahasiswa baru, yuk simak bareng-bareng video ini biar kalian tahu persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan saat memulai perkuliahan daring. Pastinya hal ini wajib banget kalian lakukan agar kalian lebih siap dalam memulai kuliah. Akibat pandemi virus corona, pemerintah mengharuskan kampus untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh atau daring kepada mahasiswanya. Untuk itu, hal pertama yang paling penting dipersiapkan dan yang paling dasar adalah ya jelas dari diri sendiri, mulai dari kesiapan mental serta komitmen untuk menjalankan kuliah mandiri dari rumah. Kurangnya komitmen bisa membuat Sobat Mindo lalai dan kurang persiapan dalam menghadapi awal masa perkuliahan. Dan ingat, tahun pertama kuliah sangat penting untuk menjadi pondasi Sobat Mindo dalam menjalankan dunia perkuliahan, khususnya di masa yang akan datang. Tak hanya persiapan mental, Sobat Mindo juga harus mempersiapkan sarana yang lengkap untuk menunjang sistem perkuliahan online. Beberapa hal yang penting untuk Sobat Mindo miliki adalah koneksi internet, laptop, smartphone, dan aplikasi penunjang kegiatan kuliah daring. Aplikasi ini meliputi Google Meet, Zoom Meeting, Skype, Google Classroom, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk memastikan device-device tersebut tidak akan mengganggu aktivitas belajar Sobat Mindo. Ketika mati lampu mendadak misalnya, hal tersebut akan menyebabkan listrik terputus, sehingga Sobat Mindo tidak bisa menyalakan laptop sambil mengisi daya dan juga WiFi Sobat Mindo pasti akan terputus. Belajar dari hal tersebut, Sobat Mindo bisa mempersiapkan device Sobat Mindo dengan mengisi penuh dayanya dan juga tak lupa memiliki kuota internet agar Sobat Mindo bisa lebih berkonsentrasi dan menangkap materi kuliah secara lebih baik. Kemudian, sebaiknya cari lokasi yang tenang dan jauh dari gangguan yang bisa memecah konsentrasi. Lengkapi juga area belajar Sobat Mindo dengan berbagai perlengkapan yang mendukung seperti papan catatan, alat tulis, dan sebagainya. Sebagai mahasiswa baru, kegiatan akademik tentu menjadi prioritas utama. Nah, agar kamu bisa mendapatkan materi kuliah secara efektif, sebaiknya susunlah dan catat jadwal kuliah daring yang akan kamu ikuti. Penyusunan jadwal ini penting untuk menentukan rencana perkuliahan kamu selama 1 semester ke depan. Selain jelas, kamu juga bisa membuat dan menghias jadwal maupun to-do list yang kamu buat semenarik mungkin. Jadwal yang dimaksudkan di sini adalah jadwal perkuliahan ataupun kegiatan di luar perkuliahan, seperti organisasi dan lain-lain. Karena jadwal kuliah daring serta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen cenderung membuat kita menatap layar laptop hampir seharian. Untuk itu, tips yang tak kalah penting adalah membuat manajemen waktu yang baik untuk mengatur kegiatanmu setiap harinya. Kamu bisa mencoba memasang alarm pada smartphone sehingga tidak akan ada jadwal kuliah yang tertinggal dan juga bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Agar kamu tidak kewalahan, sebaiknya jangan suka untuk menumpuk tugas yang diberikan oleh dosen hingga mendekati deadline. Menunda tugas akan buat kamu kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan efektif, sehingga bisa memicu stres. Dengan tidak menunda-nunda pekerjaan, kamu bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan kegiatan kuliah daring akan terasa lebih ringan. Sementara, untuk to-do list, bisa kamu gunakan untuk membuat daftar-daftar kegiatan yang ingin kamu lakukan agar tetap on time dan tidak molor. Misalnya, bisa dimulai dengan jam 6 sore, menyicil tugas mata kuliah A, jam 8 diskusi dengan anggota kelompok, dan lain-lain. Dengan membuat to-do list yang jelas, kamu bisa tetap fokus pada timeline dan pekerjaan yang kamu kerjakan, sehingga kamu bisa memiliki waktu luang lebih banyak yang bisa kamu manfaatkan untuk kegiatan lainnya. Umumnya sebelum memulai kegiatan perkuliahan,
Sobat Mindo akan menghadapi kegiatan ospek atau pengenalan kehidupan kampus terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, Sobat Mindo akan dibekali informasi seputar universitas, fakultas, jurusan, serta organisasi-organisasi yang ada di kampus Sobat Mindo. Sobat Mindo pun berkesempatan mendapatkan teman-teman baru dalam kegiatan ini. Lantas, tujuan ospek ini apa sih? Tujuannya agar Sobat Mindo mengenal dan memahami lingkungan kampus serta mekanisme yang berlaku di dalamnya. Selain itu, menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia secara maksimal. Setelah mengikuti ospek, Sobat Mindo mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang kampus Sobat Mindo, seperti fasilitas, pembelajaran, atau dosen-dosen yang mengajar di jurusan Sobat Mindo. Namun, hal itu saja tidak cukup. Supaya persiapan awal masuk kuliah makin matang, Sobat Mindo perlu mengenali kehidupan kampus lebih jauh. Saat hari pertama masuk kuliah, ada baiknya Sobat Mindo mempelajari sistem di kampus Sobat Mindo, terutama dalam hal akademik. Misalnya, cara mengurus KRS atau kartu rencana studi, cara membuat kartu perpustakaan, cara mengecek nilai, dan sebagainya. Karena beberapa kampus pun telah menyediakan website resmi untuk memudahkan mahasiswa menghadapi sistem perkuliahan daring. Percaya deh, hal ini penting banget untuk mempermudah proses perkuliahan Sobat Mindo. So, jangan lupa cari tahu juga ya sistem perkuliahan di kampus Sobat Mindo. Lalu yang keempat adalah, cobalah untuk memperluas relasi dan teman yang kamu miliki. Sebagai seorang mahasiswa baru, memang lumayan sulit mencari teman, apalagi dunia perkuliahan sudah sangat berbeda dengan dunia sekolah. Kamu akan bertemu segala macam orang dari berbagai daerah, sehingga akan ada banyak perbedaan yang kamu temui. Oleh sebab itu, penting sekali untuk lebih terbuka dan aktif dalam mencari pertemanan. Contohnya, kamu bisa aktif bertanya atau merespon teman-teman lainnya di grup angkatan milikmu. Dengan begitu, orang lain akan lebih familiar. Atau kamu juga bisa aktif menghubungi orang-orang di angkatanmu sehingga bisa menjadi lebih akrab dan saling mengenal. Berdiam diri di rumah untuk jangka waktu yang lama dan melakukan aktivitas kuliah daring membuat Sobat Mindo harus menatap layar gadget lebih lama daripada biasanya. Hal ini tentu akan membuat Sobat Mindo rentan mengalami stres dan jenuh. Nah, karena itu tidak ada salahnya Sobat Mindo menyisihkan waktu untuk hiburan agar semangat Sobat Mindo tetap terjaga dan pikiran bisa kembali segar. Selain itu, jangan lupa menyempatkan diri berolahraga dan pastikan Sobat Mindo mengonsumsi vitamin serta makanan bergizi untuk menjaga kesehatan di masa pandemi. Fisik dan mental yang sehat tentu akan sangat berpengaruh pada proses belajar yang lebih efektif. Nah, itu dia 5 tips buat kamu, mahasiswa baru yang melakukan persiapan perkuliahan daring. Sudah semakin siap kan untuk menyambut bangku kuliah? Jangan terlalu memaksakan dan menyiksa diri sendiri ya. Kesehatan itu lebih penting dari apapun. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, bagi kamu yang masih harus berjuang untuk masuk ke kampus idaman ataupun yang membutuhkan informasi perkuliahan lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel YouTube Kampus Indonesia ya, supaya nggak ketinggalan berita serta informasi dan konten-konten menarik lainnya.